Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkanlah nama saya Yulia Divediani dengan NIM 260 111 0105. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan hasil kerja UTS pada mata kuliah struktur aljabar 2. Nah, yang langsung saja pada soal nomor 1, misalkan R adalah ring komutatif dan A elemen R dengan A tidak sama dengan 0. Jika A adalah pembagi 0, tunjukkan terdapat B elemen R dengan P tidak sama dengan 0, dihasilkan A kuadrat B sama dengan 0. Di sini saya menunjukkan dengan memisalkan Z16, di mana unsur dari Z16 itu kelas 0 sampai dengan kelas 5. Di sini saya membuat tabel perkalian Z16 agar lebih memudahkan, sehingga saya dapat menunjukkan B elemen R ini dengan B tidak sama dengan 0. Sini pada kelas 2 dikali kelas 3 sama dengan 0. Terbukti pada tabel perkalian. Sehingga kelas 2 dan kelas 3 ini adalah pembagi 0. Dengan ini, saya misalkan A sama dengan kelas 2 dan B sama dengan kelas 3, sehingga terbukti bahwa A, B elemen R dengan A dan B tidak sama dengan 0. Saya peroleh dengan mensubstitusikan pada A kuadrat B sama dengan 0, 2 kuadrat dikali kelas 3 sama dengan 0, maka diperoleh kelas 4 dikali kelas 3 sama dengan 0. Nah, kelas 4 dikali kelas 3 adalah kelas 12, di mana kelas 12 adalah kelas 0 pada Z16. Maka terbukti bahwa P elemen R dengan B tidak sama dengan 0, kita peroleh A kuadrat kali B sama dengan 0. Langsung saja pada nomor 2. Tuliskan semua pembagi 0 dan unit di Z18. Sedangkan unsur dari Z18 ini mulai dari 0 sampai dengan kelas 17. Nah, ini tabelnya banyak sekali. Langsung saja pada pembagi 0. Pada unsur pembagi 0 ini ada kelas 3, kelas 6, kelas 9, kelas 2, kelas 4, kelas 8, kelas 10, kelas 12, kelas 14, kelas 15, dan kelas 16. Di mana ring Z18 pada kelas 2 ini adalah pembagi 0 dengan bukti salah satu hasil dari kelas 2 dikali kelas 9 sama dengan kelas 18, di mana kelas 18 adalah kelas 0 pada Z18, sehingga kelas 2 adalah pembagi 0. Caranya sama saja seperti pada nomor 1. Untuk unitnya adalah kelas 1, kelas 5, kelas 7, kelas 11, kelas 13, dan kelas 17. Dikarenakan kelas 5 adalah unitas karena kelas 11 dikali kelas 5 atau sebaliknya kelas 5 dikali kelas 11 adalah kelas 55. Sedangkan kelas 55 pada Z18 adalah 1. Nah, sehingga kelas 5 ini mempunyai unitas 1. Di sini sudah saya tandai pada tabel. Unitas ini saya beri lingkaran warna merah dan pembagi 0 saya beri spidol warna biru. Nah, langsung saja pada nomor 3. Daftar semua ide bonten di Z15, di mana Z15 ini unsurnya mulai dari kelas 0 sampai dengan kelas 14 dengan menggunakan modulo 15 pada Z15, sedemikian sehingga pada definisi E kuadrat sama dengan E ini adalah unsur yang dikalikan dan hasilnya yaitu unsur itu sendiri. Artinya elemen tersebut ditempatkan di bawah perkalian ring Z15. Nah, karena itu di sini saya membuat list dari Z15 untuk menghasilkan ide bonten. Unsur-unsur ide bonten saya memperoleh di kelas 0 yaitu unsur ide bonten, kelas 1 yaitu unsur ide bonten, kelas 6 yaitu unsur ide bonten, dan kelas 10 yaitu unsur ide bonten. Di mana kelas 0 kuadrat itu sama dengan 0 itu sendiri, dan kelas 1 kuadrat itu sama dengan kelas 1 itu sendiri,
Dan kelas 6 kuadrat itu adalah kelas 6 itu sendiri, kelas 10 kuadrat itu adalah kelas 10 sendiri. Sehingga ini sudah terbukti sesuai dengan definisi bahwa unsur yang dikalikan itu hasilnya adalah unsur itu sendiri. Langsung pada nomor 4, misalkan R adalah ring komutatif dan A subring dari R, ditunjukkan I adalah ideal dari R. Sedangkan untuk uji ideal itu tidak boleh kosong, terus X min Y dengan XY elemen A, XY elemen I, sesuai dengan ininya, idealnya yaitu I. Yang pertama, langsung saja saya buktikan bahwa I tidak kosong karena R elemen R besar adalah A elemen A besar, di mana A subring dari R. Sehingga RA itu elemen I. Jadi I terbukti bahwa I tidak kosong. Nah, yang kedua yaitu ambil sembarang X di elemen I, maka X sama dengan RA, Y sama dengan KA untuk R elemen R besar dan K elemen R besar. Nah, di sini perhatikan bahwa X min sama dengan RA min KA dengan RA-nya ini 0, KA-nya 0, sehingga RA min KA sama dengan 0. Sehingga X min Y sama dengan 0, jadi terbukti bahwa X min Y ini juga elemen dari I. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu perhatikan bahwa XR elemen I dikarenakan R adalah ring komutatif sehingga XR kali A sama dengan X dikali dalam kurung RA, di mana RA 0, sehingga X dikali 0 sama dengan 0. Jadi telah ditunjukkan bahwa XR ini juga elemen I. Jadi terbukti bahwa I adalah ideal dari R. Yang terakhir yaitu nomor 5. Di sini misalkan R adalah ring komutatif dan memiliki sifat A kuadrat sama dengan A untuk setiap A elemen R jika I adalah ideal prima, tunjukkan banyaknya unsur di R per I adalah 2. Nah, di sini sudah jelas pada soal bahwa R ini idempoten dikarenakan di sini ada banyaknya unsur di R per I adalah 2. Di mana unsur idempoten ada 2 ini yaitu bilangan asli 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 ini udah pasti. Dan 0 dan 1 ini adalah unsur idempoten terhadap perkalian karena pada A kuadrat sama dengan A, jika disubstitusi dengan dengan 0 dan 1, maka kita peroleh 0 kuadrat sama dengan 0 itu sendiri dan 1 kuadrat itu sama dengan 1 itu sendiri. Jadi banyaknya unsur di R per I adalah 2, yaitu hanya 0 dan 1. Nomor 5 ini sebenarnya hampir sama dengan nomor 3. Saya rasa cukup pembahasan presentasi dari jawaban UTS. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.